Misalnya kita hidup dari kecil sampai sekarang tiba-tiba dijahati orang, tiba-tiba kok jujur tuh susah gitu, karena nggak punya power, belum sadar sebagai kesadaran, jadi nggak punya power. Yang kedua, tidak sadar berada di lingkungan orang-orang yang tidak sadar. Baru yang ketiga, terciptalah identitas bahwa aku yang kurang, penuh dengan kekurangan. Nah, identitas ini yang justru mencerminkan semesta untuk kembali ke kita, itu bahayanya. Kan akan berulang terus pola hidupnya. Terus ngulang. Ya, ini contoh sudah terjadi. Kenapa Indonesia penuh koruptor? Itu kan pola aja, berulang terus. Mau sampai kapan? Sampai kepercayaan kolektif kita sadar, dan banyak dari kualitas dan kuantitas di sini sadar untuk membuat gebrakan baru, gerakan perubahan. Belum banyak kesadaran yang satu, yang utuh, terpisah-pisah akibat identifikasi kelompok. Kalau sudah terpisah, bagaimana bisa ada kesadaran? Itu dia, itu masalah. Nah, sekarang kita sadar dulu. Nah, caranya ke sini, yang sadar. Kalau nggak mau harus sadar, kalau nggak akan sulit. Sadar gimana? Biasanya manusia kebanyakan nggak pakai cara sadar, tapi pakai cara umum. Yang pertama, ketika melihat keadaan yang tidak jujur, kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya, apapun yang terjadi dalam kehidupan yang penuh penderitaan ini pasti direspon berdasarkan 3 ini. Mau diselingkuhin kayak, mau macem-macem, dijahati, ditipu, berhutang, pasti 3 ini. Yang akhirnya selalu berulang kalau nggak segera diselesaikan. Yang pertama, dipendam. Emosi pikiran dipendam terus-menerus. Yang kedua, kita lari dari emosi itu. Jalan-jalan, healing, belanja, makan-makan. Tapi nggak pernah diselesaikan pendaman emosinya. Ketiga, diekspresikan. Marah-marah. Tulis status. Ya, nyerang buzzer. Ya. Ketiga ini udah nggak ada masalah kalau kita bisa di sini. Bisa sadar. Sadar tuh gimana? Jadi sadar, kita sebagai latar kesadaran yang membiarkan dulu semua emosi, semua pikiran yang tadi lewat dan tenggelam, ya. Kalau misalnya kita melihat kejadian, katakanlah yang paling korupsi, misalnya. Kita lihat, bajingan gitu. Tapi sadari, yang bajingan koruptor itu juga objek daripada kesadaran. Nah, karena kita sadar sebagai cermin, kita kan mau sadar nih. Coba amati. Dia juga itu kenapa korupsi? Karena dia sudah menyimpan banyak sekali pendaman ketakutan, kekurangan, rasa kurang. Kalau orang udah kurang, nggak akan pernah berhenti. Korupsi terus-terusan. Itu pasti ya. Nah, sekarang kalau kita mau benar-benar sadar, emosi kita terhadap koruptor, terhadap keadaan apapun, ini banyak loh. Satu aja dulu, koruptor. Nah, sadari, biarkan pikiran dan perasaannya lewat. Perasaan kita lewat. Tidak kita pendam. Nah, lakukan itu juga terhadap semua objek dan tayangan kehidupan. Berat nggak tuh kira-kira? Coba praktekin sendiri. Aku praktek 3 tahun, teman-teman. Sampai akhirnya aku menyelesaikan semua pendaman batin terhadap diriku sendiri.